Apakah semua bisa mendengar suara Bapak? Bisa. Bisa Bapak. Ya, Bapak ulangi lagi bahwa pada hari Senin kemarin Bapak telah mengirim materi kuliah dalam bentuk audiovisual. Di situ materinya adalah bagaimana kita merancang sebuah penelitian, kita membuat hipotesa, kita membuat denah percobaan, lalu kita melakukan pengecakan data untuk memasukkan dalam denah percobaan kita. Setelah itu, bagaimana kita cara memasukkan data ke dalam SPSS, lalu kita melakukan uji. Mulai dari uji normalitas data sampai dengan uji ANOVA. Dan setelah itu kita uji lanjutan. Dan setelah uji lanjutan kita melakukan dengan interpretasi data. Hari ini Bapak akan memberikan latihan lagi. Pak berharap semua bisa mengikuti dengan baik dan saksama agar bisa paham. Oke. Bapak lagi share sebuah data. Apakah bisa melihat data yang sudah di-share? Bisa ya? Bisa Bapak. Oke. Bisa Bapak. Ini adalah contoh sebuah penelitian ya, pengaruh pemberian ekstrak rumput kebar. Ini penelitian yang pernah Bapak lakukan. Jadi penelitian ini adalah pengaruh pemberian ekstrak rumput kebar terhadap kualitas, ya kualitas di sini banyak variabel ya. Kualitas ini bisa daya hidup, normalitas, fisiologi dan lain sebagainya. Di sini kita lihat daya hidup. Jadi pengaruh pemberian ekstrak rumput kebar terhadap kualitas spermatozoa ayam kampung. Jadi kita tampung semen dari ayam, ya kita tampung semen dari ayam kampung. Nah, di mana sebelumnya ayam itu kita berikan dia treatment, ya perlakuan yaitu dengan memberikan dia ekstrak rumput kebar. Nah, di sini perlakuan kita ada 3. Yang pertama adalah kontrol, yaitu kontrol ini kita hanya memberikan dia minum, ya placebo begitu, minum tapi tidak mengandung rumput kebar ya, tidak mengandung ekstrak rumput kebar. Yang kedua kita berikan dia minum dengan ekstrak dengan cara memberikan rumput kebar tapi dengan cara diseduh. Jadi kita seduh dengan air panas, ya air panas hangat, ya air panas sendiri kita seduh rumput kebar berapa gram. Ya, itu bisa kita lihat, jadi itu jadi perlakuan yang lain lagi. Jadi misalnya perlakuan nanti kalau kita pakai gramnya rumput kebar itu berarti kita harus jadikan treatment lagi. Tapi di sini kita cuma berikan ya. Jadi untuk yang satu diseduh, yang satu dengan bubuk. Jadi di rumput kebar dibuat bubuk, ditambahkan dalam air minum, lalu diberikan pada ayam. Yang satu diseduh dengan air panas. Nah, setelah diberikan perlakuan 3 perlakuan ini, lalu ditampung semen, ya. Jadi masing-masing diberikan pada ayam ada 5 ekor sebagai ulangan, ya. Ayam 1, ayam kedua, ayam 3, ayam 4, ayam kelima, ya. Nah, setelah itu kita nanti setelah dia minum, lalu kita ambil datanya. Jadi kita tampung semennya, lalu kita amati. Setelah semen itu ditampung, lalu kita amati, ya. Nah, kita amati, kita simpan semen itu di luar ya, di luar aja baru kita lihat bagaimana waktu 0 jam, bagaimana keadaan tingkat daya hidup spermatozoa. Setelah itu, setelah 0 jam, 2 jam kita ambil datanya, 4 jam kita ambil datanya, 6 jam kita ambil data, 8 jam kita ambil data. Nah, demikian juga dengan pemberian ayam-ayam diberikan dengan cara diseduh. Nah, kalau seperti ini, maka yang pertama kira-kira ini berapa kombinasi perlakuan? Ya, berapa kombinasi perlakuan? Kira-kira siapa yang tahu? Nah, kita lihat dulu. Ini adalah rancangan acak lengkap faktorial. Di mana perlakuan yang kita berikan, ya, yaitu ada dua level, ya, yaitu konsentrasi, maaf ini salah nih ya. Ini konsentrasi.
Jadi kita ada 3 ya. Jadi ada kontrol, cara diseduh, dan cara dibubuk. Berarti 1, 2, 3. Setelah itu kita simpan. Ya, level kedua, ya, faktor kedua. Jadi ini ada 2 faktor ya. Jadi faktor pertama adalah pemberian rumput kebar. Faktor kedua adalah lama penyimpanan. Kita lihat faktor pertama, pemberian rumput kebar ada 3. 1, 2, 3. Ya, jadi kalau cara membuat kombinasi perlakuan, sama dengan, ya, jadi kita lihat 3 dikali dengan berapa ini, lihat lama penyimpanan. Lama penyimpanan masing-masing 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5. Berarti kita punya kombinasi 15. Iya, betul sekali ya. Kita punya 15 kombinasi. Ya, kita punya 15 kombinasi perlakuan. Ya. Ini salah pas lagi. Jadi 15 kombinasi perlakuan. Nah, terus berapa satuan percobaan? Satuan percobaan berapa kira-kira? 5. Berapa? 15 dikali dengan 5. betul, 15 dikali dengan 5. 5. Nah, berarti kita punya 75 satuan percobaan. 75. Jadi 75 satuan percobaan. Nah, dari mana 75? 75 adalah dari 15 dikali dengan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 15 kali dengan ulangan berarti 75 ya, atau 3 kali 5 dikali dengan 5. Jadi 75 satuan percobaan. Nah, lihat ini sudah mulai makin banyak ya, 75 satuan percobaan. 75 satuan percobaan ini cukup banyak. Tapi ini karena percobaannya di lab, ya, di lab, jadi kita tidak terlalu masalah. Ya, ayamnya kita tidak lihat, kita cuma lihat bagaimana faktor semennya. Jelas ya? Nah, berarti hipotesa kita ada berapa? Ada 3 hipotesa ya, ingat ada 3 hipotesa. Yang pertama, ya. Nah, yang pertama H0 bunyinya bagaimana? Saya bisa? Pemberian rumput kebar tidak berpengaruh terhadap kualitas sperma tozoa ayam. Nah, maaf internet agak terganggu. Ya, jelas kita lihat ya. Nah, ini hipotesa pertama, pemberian rumput kebar tidak berpengaruh terhadap kualitas spermatozoa ayam. Ini nih. Kita punya faktor pertama. Nah, berarti halawannya apa kira-kira? H1-nya, siapa yang tahu? H1-nya apa? Kalau H0-nya, pemberian rumput kebar tidak berpengaruh. Bagaimana? Silakan. Rumput kebar berpengaruh terhadap kualitas sperma. Betul sekali. Jelas ya, jadi H1-nya adalah pemberian rumput kebar berpengaruh terhadap kualitas spermatozoa ayam. Kualitas Pertama. spermatozoa ayam. Betul sekali. Hipotesa kedua. Apa kira-kira? Hipotesa kedua apa? H0. Hipotesa kedua H0-nya bunyi bagaimana?
lama waktu penyimpanan, lama waktu penyimpanan, Rumput kebar. penyimpanan Rumput tidak kebar. berpengaruh terhadap kualitas. Lama waktu penyimpanan ya, ini. Jadi lama waktu penyimpanan tidak berpengaruh terhadap kualitas spermatozoa. Ini kan lama waktu kan? Nah, berarti Iya. ya, berarti H1-nya adalah apa? H1 berpengaruh. Ya, lama waktu penyimpanan berpengaruh terhadap Pengaruh kualitas. Iya, spermatozoa. betul. Ini hipotesa ketiga, apa bunyinya? Teman tahu? Banyaknya. Kalian bisa? Hipotesa ketiga. Tidak, ya. Tidak ada apa? Interaksi. Ingat, kita faktorial selalu ada interaksi. Tidak ada interaksi antara pemberian apa? Spermatozoa yang Iya, pemberian ekstrak rumput kebar, pemberian rumput kebar dan lama waktu penyimpanan terhadap sperma kualitas iya spermatozoa ayam. Ya, jadi tidak ada interaksi. Jelas ya? Nah, berarti halawannya adalah berpengaruh. Ada. Iya. Ada interaksi. Halawannya adalah ada interaksi antara. Ada interaksi antara pemberian rumput kebar dan lama waktu penyimpanan terhadap kualitas spermatozoa. Jelas ya, jadi kita sudah tahu kita punya kombinasi perlakuan. Nah, satuan percobaan. Nah, sekarang bagaimana kombinasi perlakuan yang kita punya yang ada 15 itu? Tinggal di begini saja jadi harian. Jadi caranya begini. Misalnya kalau ini kita tulis ini dengan lambang, ya kita lambangkan ini dengan misalnya kontrol atau K, ya. Nah, ini kita lambangkan ini dengan K. Terus ini kita lambangkan ini dengan disidu, kita lambangkan dengan D. Ya. Nah, kalau ini kita lambangkan dengan B misalnya, ya, perhatikan. Nah, berarti kombinasi pertama adalah K01. Ya. K0. Jadi di sini ya, lihat. K0, K2 jam, K4 jam, K5 jam, K8 jam. Terus sini D0 jam, D2, D4, D6, D8. Ini B0, B2, B4, B6, B8 ya. Ada berapa semua? Ada 15 kan sama dengan ini. Ya lihat ini. 1 2 3. Jadi ya Bapak kalau tulis ya. Jadi 15 kombinasi ini mana saja ya? 15 kombinasi ini. Yaitu ya kalau ditulis seperti ini ya, perhatikan. Nah, K0 ya. Nah, K2 K berapa? Ya, perhatikan ini K2 terus K4 K6 terus K adalah 8. Nah, dibikin juga D. Ya. Nah, D0. D2. Ya, D2. D4. D6. D8. Nah, yang bubuk juga. Nah, bubuk juga. B0. B2. 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 B2
B4. B4. B6. Nah, B8. B6. Ya. Kalau kita hitung ya, B8. berapa kombinasi nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Persis sama dengan ini ya. Nah, tinggal ini kita kasih ulangan. Ya, kita kasih ulangan lagi. Ya, jadi ini berarti ini K01. Ulangannya di depan ya. Kita di sini saya. Ya, ulangannya. K01. K02. K03, K04, K05, dan seterusnya. Di sini juga K21, K22. Ya, dari mana satu ini? Satu ini adalah ulangan satu ini. Jadi ini kalau K01 artinya bahwa kontrol pada 0 jam pada ulangan satu. Kalau ini kontrol 0 jam pada ulangan 2. Nah, kalau berarti di sini apa? Di sini berarti B81. Di sini B82. 2. Ini B83. 3. 84. 84. Di sini B84. Ini B85. Nah, sekarang kita lihat. Apa artinya? B86 artinya bahwa rumput kebarnya di bubuk 8 jam ulangan 1. Kalau ini berarti bubuk ya disimpan 8 jam ulangan 2. Bubuk 8 jam ulangan 3 dan seterusnya. Nah, kalau di sini misalnya D6 ya ini. D61. Berarti di sini D6 berapa? 2. D6 3. 3. D6 4. D6 5. Nah, apa artinya? Artinya bahwa dengan cara ya diseduh, ini D ini kita diseduh ya. Diseduh, disimpan selama 6 jam ulangan 1. Diseduh, disimpan dengan 6 jam ulangan 2 dan seterusnya. Ya, berarti kalau di sini di sini apa kira-kira apa yang tahu? Di sini apa? K6 1. Artinya bahwa kontrol selama 6 jam ulangan 1 dan seterusnya. Tinggal kalian isi. Ya. Nah, setelah selesai ini lalu kalian acak dengan sistem pengacakan yang kemarin Bapak sudah ajarkan. Ya, Bapak sudah ajarkan ke kalian bagaimana diacak dengan menggunakan Excel. Ya, langkah-langkahnya sudah jelas. Nah, setelah selesai, kalau sudah sampai selesai diacak, dimasukkan kembali ke dalam tabel rancangan, maka disitulah dapat dikatakan bahwa kita punya rancangan percobaan atau kita punya denah percobaan selesai. Berarti kita sudah bisa ajukan untuk proposal penelitian. Ya, di proposal penelitian sudah siap. Nah, setelah itu selesai kita penelitian, lalulah kita dapat data. Kalau data itu sudah ada, maka kita kembali masukkan data itu ke dalam tabel ini. Ya, ini tabel data hasil penelitian nih. Ini tabel data hasil penelitian. Nah, setelah data penelitian seperti ini, selanjutnya data ini kita pindahkan ke SPSS. Kalau kita mau merubah, kita mau olah dengan SPSS. Ya, kita ambil datanya, kita susun. Ya ingat, kontrol, ya, diseduh, bubuk. Terus selama penyimpanan 0 jam, 2 jam, 4 jam, 6 jam, 8 jam. Jelas ya? Nah, setelah selesai semua, lalu kita masukkan data ini ke dalam SPSS. Nah, ini sudah masuk dalam SPSS ini. Kita lihat ini kontrol ya. Kontrol. Nah, ada berapa kontrol semua? Kontrol ada. Nah, ada. Ada 25 ya. Nah, kontrol ada 25. Yang diseduh juga ada 25. Yang bubuk ada 25. Nah, lihat. Jadi cara susunnya begini ya. Perhatikan.
Jadi data yang tadi di kita punya Excel itu kita pindahkan dia ke SPSS agar bisa kita olah dan kita analisis. Nah, kalau semua sudah masuk, mulailah kita melihat teori. Ya, Bapak berharap kalian sudah nonton video kuliah yang kemarin Bapak kirim ya. Oh iya, jangan lupa absen ya, absen di e-learning. Ya, jadi lihat data semua sudah masuk. Kalian bisa lihat berapa jumlah data kita. Nah, tadi kita lihat bahwa kita punya kombinasi satuan percobaan ada 75, toh? Nah, ada 75, ini 75. Nah, semua data sudah masuk. Langkah selanjutnya, maka kita seperti kemarin, kita mau lihat misalnya uji normalitas data. Apakah data kita ini tersebar normal atau tidak? Nah, karena salah satu prasyarat yang diminta itu, kalau bisa data yang kita olah itu, ya, di analisa varian atau ANOVA itu kita tersebar secara normal. Langkah-langkah untuk menguji data itu apakah dia tersebar secara normal atau tidak, langkahnya sudah Bapak ajar. Yang pertama, kita klik analyze. Nah, lalu kita compare mean. Nah, maaf, kita bukan. Lalu kita ke Explorer. Nah, kita klik Explorer, dia akan bekerja. Nah, setelah keluar, kita lihat. Yang kita mau lihat adalah ini saja. Ya, kita mau lihat, kita punya persentase daya hidup spermatozoa. Kita lihat statistiknya, kita tentukan berapa tingkat kepercayaan. Kita minta 95 tingkat kepercayaannya. Nah, kita bikin plotnya. Ingat, karena kita mau normalitas, kita aktifkan normalitas. Kalau kita mau lihat histogramnya juga, nah kita aktifkan histogram agar keluar histogram. Setelah itu, continue. Lalu kita, ini kalau ini bagusnya pilih plot. Lalu kita oke. Maka data pun keluar. Selanjutnya kita akan lihat uji normalitas data kita mau pakai Shapiro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov. Ya, kita mau Shapiro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov. Bapak Bapak minta maaf, slide-nya belum kelihatan. Nah, itu makanya slide-nya belum kelihatan, Pak. jadi itu makanya kemarin itu Bapak bikin dalam bentuk video, karena kalau pakai Zoom pasti harus Bapak pindah-pindah slide terus. Nah, harus Bapak keluar dari sini lagi ya. Sebentar Bapak keluar. Kita pindah ke slide. Jadi kalau dalam SPSS, jadi ketika kita kerja di lembaran operasional, maka hasil pengolahan akan dibuka di layar yang lain. Ya, jadi kita harus lihat layar yang lain. Nah, ini sekarang sudah share. Jadi hasil tadi perintah kita pada SPSS untuk uji normalitas data sudah keluar. Kita lihat N ini jumlah data kita ada 75. Artinya 100% data kita lengkap. Missing tidak ada data yang hilang, 0%. Ya. Nah, setelah itu test of normality, uji normalitas data. Dari sini kita mau pilih apakah pakai Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Kalau data kita itu lebih dari 50, maka kita pakai Shapiro-Wilk. Tapi kalau kurang dari 50 kita pakai, kalau lebih dari 50 kita pakai Kolmogorov-Smirnov. Kalau kurang dari 50 kita pakai Shapiro-Wilk. Karena data kita adalah 75, berarti kita harus uji dengan Kolmogorov-Smirnov. Di sini Kolmogorov-Smirnov menunjukkan 0,000. Ya, artinya bahwa data kita ini sebenarnya tersebar tidak terlalu bagus, tidak terlalu normal. Nah, kita lihat ini. Nah, ini sebarannya ini. Jadi di sini dia tertumpuk di sini. Nah, kenapa tidak tersebar secara normal? Nah, tidak ada masalah. Nah, kita lihat karena uji kita adalah tentang daya hidup spermatozoa. Ya. Itu data deskriptif dari penelitian kita. Data deskriptif itu artinya kita mau lihat
rata-rata, ya. Nah, atau standar deviasi, karena kalau dihitung sendiri agak rumit. Nah, jadi sini kita pilih. Nah, kita pilih deskriptif statistik. Ya, sambil tunggu komputer memproses keluar. Nah, kira-kira variabel mana yang mau kita lihat? Misalnya kita mau lihat ini ya, bentuk ekstrak rumput kebar. Kan ada 3 ya, ada kontrol yang bubuk atau diseduh. Terus kita lihat nama penyimpanan. Terus presentasi daya hidup. Kita pilih optionnya. Optionnya kita mau lihat apa? Standar deviasi, iya. Rata-rata, iya. Jumlahnya tidak perlu, kita tidak penting dengan jumlah. Yang penting nilai rata-rata dan standar deviasi. Maksimum, minimum kita mau lihat juga boleh. Standar error rata-rata kita mau lihat juga boleh. Kalau teman error rata-rata, range-nya, variance-nya, atau kita mau lihat distribusi. Tapi di sini kita bukan penelitian distribusi. Kalau mulai distribusi kita lihat ada kurtosis, ada sequence, ya. Nah, tidak perlu kita cuma yang ingin kita lihat adalah rata-rata, standar deviasi, maksimum kira-kira maksimum dan minimum daripada daya tahan hidup spermatozoa bagaimana? Kita langsung klik continue. Nah, setelah itu kita oke. Nah, lalu kita lihat ke bawah, dia akan mengolah sudah ada di bawah sini ya. Jadi kita turun terus ke bawah. Ini agak lambat bekerja komputer Bapak. Nah, jadi kita sabar. Nah, dia mulai keluar. Nah, ini. Nah, di sini deskriptif data kita sudah mulai keluar. Data kita dilihat sini, ya bentuk ekstrak rumput kebar, lama penyimpanan, ya lama penyimpanan spermatozoa di dalam suhu 5 derajat Celcius dalam kulkas, terus persentase daya hidup spermatozoa, kita lihat sini. Ya, jadi ternyata di sini persentase spermatozoa adalah rata-rata 69,77. Sedangkan maksimum tertinggi adalah 90%. Yang paling rendah adalah 5%. Standar deviasi adalah 20%. Nah, seperti itu. Kalau kita sudah tahu data itu, selanjutnya kita lanjut ke langkah berikutnya adalah kita melakukan analisa varian. Kita melakukan analisa varian atau ANOVA. Nah, langkahnya adalah kita klik Analyze General Linear Model Univariate. Nah, sampai di sini kita lihat ya. Nah, yang kita punya yang variabel dependen apa? Coba saya tebak. Variabel dependen di sini apa? Ingat persamaan matematis dari rancangan acak lengkap faktorial. YIJ rata ditambah dengan perlakuan A, perlakuan ekstrak rumput kebar ada 3, ada kontrol, ada dalam bentuk seduh, dan ada dalam bentuk bubuk. Ditambah dengan faktor perlakuan B, yaitu lama penyimpanan. Ada 0 jam, 2 jam, 6 jam, 8 jam. Ya, jadi YIJ sama dengan rata tambah AI tambah BJ tambah AB. IJ ditambah dengan error. Ya, yang kita punya dependent variable apa? Adalah Y, yang ini ya. Yang ini yang namanya Y ini. Nah, Y atau persentase daya hidup. Persentase daya. Sedangkan faktornya adalah 2 ini, yaitu bentuk ekstrak dan lama penyimpanan. Kita masukkan ke dalam kotak ini. Nah, selesai, ingat, kita mau ngecek lagi model kita. Lama penyimpanan. Lihat. Nah, kita klik model. Nah,
bikin lagi. Kalau kita mau yakin, kalau Bapak selalu lebih baik yakin. Jadi diaktifkan custom. Nah, ini kita masukkan lama. Jadi ini A, ini B. Lalu interaksinya di sini. Nah, kita klik sama-sama, lalu masukkan klik. Jadi interaksi. Jadi Y sama dengan A tambah, jadi Y sama dengan rata-rata tambah A tambah B tambah interaksi tambah error. Nah, ini sudah oke ya. Itu sudah tentukan kita punya model, kita klik. Nah, model sudah. Kontras kita, apa perlu kita tambahkan? Kita cancel saja. Nah, selanjutnya kita lihat plot kita. Nah, di plot ini penting. Apakah kita mau buat grafiknya? Kalau ada yang mau lihat grafiknya boleh ya. Nah, di sini ekstrak dan lama. Ya, kalau mau masukkan misalnya ekstrak di horizontal, lama penyimpanan di ini terserah. Tapi biasanya ini karena tidak ada hubungan, kita abaikan saja, kita cancel. Kita lihat, nah di sini post hoc. Nah, ini adalah keputusan kita. Apakah kita mau uji lanjutan atau tidak? Nah, kalau perhitungan manual, nah itu setelah kita dapat ANOVA baru kita putuskan uji lanjutan karena perhitungannya sangat rumit. Tapi kalau dengan bantuan SPSS, lah lebih baik kita sekaligus langsung putuskan aja. Artinya nanti kita lihat apabila dia berbeda, H1 diterima, maka kita gunakan uji lanjutan kita. Kalau H0 yang diterima, berarti uji lanjutan kita abaikan. Nah, di sini kita masukkan ya uji lanjutan yang kita ingin misalnya adalah ekstrak lama. Nah, di sini ingat, ini ada banyak pilihan. Ada LSD, ini ada LSD sama dengan uji BNT atau sama dengan uji Fisher. Ada SNK, uji beda nyata terkecil. Ada uji Bonferroni, ada uji SIDAC, ya, uji Scaffold, ada RAGWF atau Regifis, ya, ada RAGWQ, ada 2K, ya, ada 2K SB, ada Duncan, ya, atau Duncan, ada Danet, macam-macam. Biasanya itu kalau misalkan kita uji yang paling kita favorit atau yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita pakai uji BNT, beda nyata terkecil. Nah, atau uji Duncan. Nah, dua ini saja. Ya, jadi kalau nanti kita jelaskan. Kalau jelas kita akan bantu dengan menjelaskan dengan uji Duncan. Sudah selesai, kita continue. Nah, sampai di sini kita mau langsung oke, ya. Nah, ini kalau kita langsung oke, dia langsung proses. Tapi biasanya kalau masih ragu, kita lihat kembali, ngecek kembali rumus kita. Apakah dia akan bekerja sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu rancangan acak lengkap, faktorial atau tidak. Kita tekan, nih, paste ini ya. Kita klik, nah dia akan keluar gini. Lalu kita lihat, metode kita adalah step 3, sudah kita lihat ya. Nah, kita bikin uji lanjutan adalah uji lanjutan untuk Duncan dan LSD, BNT. Yaitu yang kita ingin uji adalah ekstrak. Apakah ekstrak rumput kebar antara kontrol diberikan dengan suhu dan diberikan dengan bubuk, apakah ada berbeda atau tidak? Terus lama penyimpanan, apakah 0 jam sama dengan 6 jam? Oke, uji Duncan dan BNT. Nah, tingkat error kita ya adalah karakter kita dipilih 95%, berarti kalau tingkat kepercayaan 95% berarti tingkat error atau kesalahan adalah 5%. Nah, desain kita dalam model kita adalah, kita perhatikan, ini A tambah B tambah AB. Berarti sudah sesuai ya, karena persamaan atau model matematik dari rancangan acak lengkap adalah, ingat, sama dengan Y, ya, jadi artinya bahwa daya hidup spermatozoa itu sama dengan rata-rata pengaruh ekstrak rumput kebar ditambah dengan pengaruh lama penyimpanan ditambah dengan interaksi antara ekstrak rumput kebar dan lama penyimpanan ditambah dengan error. Berarti sudah betul kita punya rancangan, ya, model rancangan dari rancangan acak lengkap faktorial. Kita punya 2 faktor yaitu ekstrak dan lama. Kita punya satu interaksi. Sudah jelas ya? Nah, kalau sudah di sini kita sudah lihat betul sudah apa yang kita inginkan, sudah sesuai dengan model matematika
model matematis yang kita inginkan, yaitu rancangan acak lengkap faktorial. Lalu kita klik yang hijau ini. Ya, jadi run selection. Kita klik, lalu dia akan bekerja. Nah, kita tunggu. Nah, kita punya univariate analysis of varian. Jadi analisa varian kita sudah keluar. Kita cek data kita betul atau tidak. Bentuk ekstrak rumput kebar. Ya, di sini ada kontrol, betul. Ya, kontrol ada 25 ya. Nah, yang situ juga ada 25 data, yang bubuk ada 25 data. Sedangkan untuk 0 jam ada 15 data, dicek ya, pasti sama. 12 yang 2 jam ada 15 data, semua lengkap. Total semua adalah 75 data. Ya. Setelah itu kita lihat di kita punya ini adalah kita punya tabel ANOVA. Nah, kalau kita hitung secara manual, maka kita harus menghitung angka-angka ini ya. Ini sum of square ya, atau jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat total ini adalah derajat ya. Ini adalah kita punya DF-nya. Nah, ini adalah F hitung. Nah, tapi kalau dengan aplikasi semua sudah keluar, kita langsung lihat kita tidak perlu lihat di mean square ya, atau kuadrat total, kita langsung lihat di F tabel. Nah, F tabel ini kita bisa membandingkan dengan F hitung ini, namanya F hitung. F hitung ini kita bisa membandingkan dengan F tabel. F tabel ada dalam e-learning, bisa dilihat. Apabila dia lebih besar dari F tabel, maka dia itu berbeda nyata atau H0 ditolak. Tapi apabila dia lebih kecil dari F tabel, berarti H0 diterima. Kalau H0 diterima berarti H1 ditolak. Lihat F tabel, kita langsung lihat di tabel probability atau tabel di sini di kolom signifikansi. Nah, ingat teori kemarin, kalau di tabel signifikansi dia lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Bapak ulangi, di signifikansi ini atau kolom probability, kalau angkanya lebih kecil, ya ingat, lebih kecil dari 0,05 berarti H0 ditolak. Tapi kalau lebih besar dari 0,05 berarti H0 diterima. Bapak ulangi lagi ya. Nah, kalau dia lebih kecil dari 0,05 berarti H0 diterima. Berarti H1 ditolak atau sebaliknya seperti tadi Bapak pernyataan pertama. Nah, sekarang kita lihat ternyata semuanya ya, ekstrak juga adalah 0,000. Ya, berarti lebih kecil dari 0,05. Berarti apa? H0 diterima atau H0 ditolak? Ya, tabel di kolom signifikansi. Nilainya adalah 0,0000. Berarti H0 diterima atau H0 ditolak? Halo, semua ikut kuliah kan tidak ini? H0 ditolak, Bapak. Betul. H0 ditolak. H0 ditolak. H0 ditolak berarti H1 Diterima. Arti kesimpulannya adalah bahwa apa kesimpulannya? Pemberian ekstrak rumput kebar apa? Rumput kebar. Apa artinya? Pemberian ekstrak rumput kebar memberikan pengaruh yang sangat nyata atau yang sangat signifikan terhadap kualitas spermatozoa. Kualitas spermatozoa ayam. Terus yang kedua juga, lama penyimpanan semen juga berpengaruh terhadap kualitas spermatozoa. Spermatozoa Kita lihat ayam. sini interaksi. Ini ada interaksi atau tidak? Ada. Betul, karena lebih kecil dari 0,05. 05. Nah, karena ini kita sudah temukan bahwa semuanya signifikan, berarti kita bisa uji dengan uji lanjutan. Maka kita lihat kita sudah bisa uji lanjutan, kita lihat ke bawah. Nah, ini uji lanjutan kita. Ini adalah hasil perhitungan uji lanjutan kita dengan menggunakan BNT atau LSD. Ya, beda nyata terkecil. Kita lihat bagaimana antara kontrol dengan seduh. Nah, ini kontrol dengan seduh ternyata berbeda sangat nyata. Kontrol dengan bubuk juga berbeda sangat nyata. Artinya bahwa baik pemberian ekstrak bubuk kebar secara seduh maupun dengan bubuk berbeda nyata dengan kontrol. Nah, terus kita lihat juga seduh dengan bubuk. Seduh dengan bubuk ternyata tidak berbeda nyata. Sama. Ya, bubuk dan seduh juga sama.
Nah, sudah artinya bahwa kita bisa menarik kesimpulan bahwa pemberian ekstrak rumput kebar memberikan pengaruh terhadap kualitas spermatozoa, di mana kontrol itu dia berbeda nyata dengan pemberian seduh maupun dengan pemberian secara bubuk. Nah, sekarang kita lihat lagi ke uji Duncan. Kalau di uji Duncan lebih jelas. Nah, kita lihat. Ternyata setnya cuma 2. Kontrol di set 1, seduh dan bubuk di set 2. Ini maknanya adalah bahwa ternyata pemberian ekstrak rumput kebar antara cara seduh dan bubuk tidak berbeda nyata atau sama saja. Jadi kita memberikan secara seduh maupun bubuk itu sama saja karena nilainya sama. Tetapi sangat berbeda nyata dengan kontrol. Artinya bahwa kalau kita lihat spermatozoa dari ayam yang tidak diberikan rumput kebar dan diberikan rumput kebar sangat nyata. Kira-kira sampai sini kesimpulannya apa? Saya bisa tahu. Kesimpulannya rumput kebar bagus atau tidak untuk meningkatkan kualitas reproduksi atau kualitas spermatozoa ayam. Bagus atau tidak? Bagus. Arti bahwa kita bisa katakan bahwa pemberian ekstrak rumput kebar melalui air terhadap ayam jantan bisa memberikan pengaruh atau bisa meningkatkan kualitas spermatozoanya. Nah, oleh karena itu, nah ini tinggal kita lihat. Kalau kita bisa coba ke manusia. Nah, sekarang ini masyarakat di daerah di kebar sana, selama ini mereka sudah gunakan rumput kebar untuk meningkatkan kualitas reproduksi daripada manusia, ya katanya sebagai obat. Nah ini karena masyarakat punya kepercayaan itu, makanya Bapak lakukan penelitian seperti ini. Dan ini terbukti untuk ayam. Nah tinggal kita nanti buktikan kepada kambing, kepada sapi, dan juga kalau pada manusia selama ini kan orang anggap mitos, ya antara percaya dan tidak. Tapi ini secara ilmiah dapat diperlihatkan bahwa pemberian ekstrak rumput kebar, apakah dengan seduh maupun bubuk, itu bisa meningkatkan kualitas spermatozoa. Ya, di mana sangat berbeda. Kalau tidak memberikan rumput kebar, itu dia cuma 50 rata-rata 54% spermatozoa yang hidup. Berarti yang mati itu sekitar 46%. Sedangkan yang diberikan dengan seduh maupun bubuk, nah ini mencapai 77,44% dan 77,76%. Ya, jelas ya? Nah, ini lihat ini lebih detail lagi kalau kita mau lihat ini. Nah, ini satu-satu. Ya, 0 jam dengan 2 jam. Biasanya kalau ada mau urai ini, tapi biasanya kita cuma urai, kita jelaskan. Jadi ini kita bisa masukkan dalam kita punya tabel. Ya, jadi kalau mau ini. Jadi ini adalah kita lihat ini uji lanjutan antara rumput kebar, kontrol, seduh dan bubuk. Nah, sekarang kita lihat dengan lab. Jadi sudah jelas ya, jelas ini. Di sini kita lihat bahwa ternyata pemberian ekstrak rumput kebar itu bisa memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kualitas semen ayam kampung. Ya, karena berbeda sangat signifikan dengan rata-rata spermatozoa hidup di atas 75%, yaitu sampai 77,4 dan 77, nah di sini yang paling baik ternyata walaupun sama, tapi rata-rata dengan bubuk itu memberikan pengaruh lebih baik ya secara rata-rata. Itu dia di atas dengan di seduh. Jadi itu dia mencapai 77,76% spermatozoa yang hidup saat disimpan. Nah, sekarang kita lihat lama waktu penyimpanan. Nah, ternyata lama waktu penyimpanan itu berbeda sangat nyata. Baik dari 0 jam, 2 jam, 4 jam, 6 jam maupun 8 jam. Kita lihat ya, dengan 0 jam dengan 2 jam sudah sangat berbeda. Semua berbintang. Nah, semua berbintang. Artinya bahwa memang secara teoritis, makin lama spermatozoa itu disimpan, maka dia akan, persentase kematiannya akan terus meningkat. Itu teoritis. Kalau kalian belajar dalam reproduksi. Sudah belajar reproduksi atau belum? Tentang cara pengenceran atau penilaian semen di teknologi reproduksi. Semua ambil mata kuliah teknologi reproduksi atau tidak? Ambil. Nah, kita lihat di sini. Ternyata lama waktu penyimpanan, semakin lama spermatozoa itu disimpan, kualitasnya makin menurun. Atau jumlah persentase spermatozoa yang mati itu makin menurun. Atau jumlah persentase spermatozoa yang jumlah persentase spermatozoa yang hidup itu makin menurun. Atau jumlah persentase spermatozoa yang mati itu meningkat. Nah, dilihat ya, ternyata semua begini ya datanya. Ya. Nah, setelah itu kita lihat di sini sekarang. Nah, ini yang paling enak lihat di
uji Duncan. Makanya Bapak kalau lebih senang itu nanti kalau penelitian kalian pakai Duncan uji lanjutannya. Ya, pakai uji Duncan. Kalau uji LSD seperti ini. Ya. Nah, kalau kita pakai uji Duncan, nah ini lihat semua nol semua. Artinya berarti semuanya berbedanya nyata. Nah, kalau kita lihat uji Duncan enak sekali, bagus sekali dia sajikan data. Ternyata semua berada, jadi satu ini adalah yang 0 jam ya. 0 jam, 2 jam, 4 jam, 6 jam, 8 jam, semua dalam set yang berbeda-beda. Artinya bahwa semakin lama disimpan secara signifikan itu dia akan menurunkan kualitas spermatozoa. Ya, kita lihat ini, Ini 8 jam toh, 6 jam, 4 jam. Kita lihat, semakin disimpan 8 jam, persentase spermatozoa hidup semakin rendah, 48%. Ya, jadi kalau lihat 0 jam masih tinggi ya, 0 jam masih tinggi, 87,9%. Setelah 2 jam dia akan turun menjadi 80,3%. Setelah disimpan 4 jam menjadi 4 jam dia akan turun lagi, tinggal 72%. 6 jam turun lagi menjadi 60%. 8 jam turun lagi menjadi 48%. Jelas terjadi penurunan. Ya, walaupun kita simpan dalam suhu 5 derajat Celcius di dalam kulkas. Nah, tapi dari sini dapat kita lihat ya, dari kita hubungkan dengan disiplin ilmu atau penelitian yang kita lakukan. Saya kalian ingin penelitian reproduksi, maka kira-kira apa dari data ini apa yang kalian bisa memberikan referensi? Saya bisa kira-kira dari data ini. Saya bisa memberikan referensi. Ayo, silakan. Saya bisa memberikan referensi dari data ini. Kalian lihat kembali teori tentang reproduksi. Kira-kira persentase minimal, ya persentase spermatozoa hidup minimal, berapa persen dapat kita gunakan untuk IB? Berapa persen? Ya, ada sebagian bilang di atas 60-70% bisa. Ada yang katakan di atas 80% bisa. Nah, oleh karena itu kita rekomendasikan, berarti kita masih bisa memanfaatkan, ya masih bisa memanfaatkan semen atau spermatozoa ayam kampung yang kita simpan itu selama sampai 4 jam masih bisa ya, karena 4 jam dia masih 72% spermatozoa yang hidup. Ya, artinya bahwa kalau kalian melakukan pengenceran, misalnya ayamnya ada di Manokwari, atau kalian melakukan pengenceran misalnya di Jawa. Nah, kalian naik pesawat dari Manokwari, dari Jawa ke Manokwari, atau sebaliknya Manokwari ke Jakarta adalah 8 jam. Nah, berarti selama 8 jam ini kalau kalian simpan dalam suhu 5 derajat Celcius, ini spermatozoa ini masih bisa dimanfaatkan untuk di IB, karena sampai dengan 4 jam itu dia masih 72%. Artinya masih kemungkinan bisa terjadi. Ya, terjadi pembuahan atau fertilisasi. Nah, atau kalian bisa lihat 6 jam juga lumayan, masih di atas 50%. Nah, maka disinilah perlu nanti kalian menginterpretasi atau memberikan pembahasan pada penelitian kita. Nah, ternyata penyimpanan sampai 6 jam, ya walaupun terjadi penurunan atau sangat berbeda, tetapi masih kita peroleh jumlah spermatozoa hidup itu 60%. Nah, ini masih lumayan ada spermatozoa yang hidup. Berarti kalian bisa memanfaatkan kalau memang kalian bisa dapat misalnya ayam jago atau misalnya sapi bibit unggul. Nah, ini masih bisa ada spermatozoa yang hidup yang bisa memiliki kemungkinan kalau kita IB maka bisa terjadi fertilisasi. Nah, tapi kalau ini jelas dia mengalami penurunan ya. Nah, dari tren ini sebenarnya kita bisa lanjut kalau ada yang melakukan penelitian bisa lanjut membuat grafik. Kira-kira sampai berapa jam jumlah spermatozoa itu 100% mati. Nah, ini bisa lihat. Ini kita kan sampai 8 jam saja. Kita bisa buat dia punya persamaan. Maka akan terbentuk model. Jadi model daya hidup spermatozoa hasil penampungan dari ayam yang diberikan rumput kebar, tren dari tingkat kematian spermatozoa apabila disimpan dalam suhu 5 derajat Celcius, maka dapat tren seperti begini. Ya, bisa ada sampai dengan ini kita tidak tahu. Di sini kan masih ada bisa 10 jam, ya, 12 jam, 24 jam. Ya, mungkin sampai dengan 24 jam baru dia nol. Semuanya mati seluruhnya. Kita bisa tahu. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau bertanya?
Ada Bapak. Silakan. Bapak ini kan untuk apa ternak tuh kalau macam untuk manusia apakah bisa kan tidak Bapak? Ya bisa lah. Manusia kalau dalam reproduksi manusia bisa, tapi kok bikin sperma untuk apa? Kau mau suntik ke siapa? Nah, Tidak Bapak maksudnya betul. Jadi tidak apa, pertanyaannya seperti bayi bagus ya. tabung. Iya, Ah, maksudnya seperti betul. bayi Jadi tabung begitu. betul. Jadi di apa nama di Amerika itu sudah ada bank sperma, ya. Jadi Michael Jackson walaupun sudah meninggal itu dia punya sperma masih ada simpan di bank sperma di Amerika, tapi mereka simpan di dalam bentuk semen beku. Nah, kalau ini kita belum sampai di semen beku ya. Jadi kalau kalian sudah belajar tentang teknologi reproduksi, apalagi yang ambil mata kuliah tentang teknologi reproduksi ruminansia, itu kemarin Bapak sudah kasih detail. Jadi ilmunya lebih banyak. Ya, yang ambil mata kuliah teknologi reproduksi ruminansia itu detail sampai semuanya, mulai dari teknik penampungan sampai pengenceran, pengawetan dan penyimpanan. Kalau Bapak lihat kemarin yang ambil teknologi reproduksi biasa, nah itu tidak semuanya. Ya, jadi cuma garis-garis besar. Nah, jadi kalau seperti tadi pertanyaannya itu betul bagus. Ya, apabila misalnya seorang raja, ya, dia mau awetkan dia punya sperma atau seorang pimpinan, nah ini bisa. Nah, bisa-bisa bilang dia cukup minum rumput kebar dulu. Setelah itu baru ditampung baru diawetkan. Nah, kualitas sperma ini tujuannya akan lebih bagus daripada tidak minum rumput kebar. Ini kita bisa rekomendasikan ya. Jadi kalian bisa rekomendasi, kau bikin minum rumput kebar, kau punya kualitas spermatozoa lebih bagus. Ya, karena spermatozoa kalau hidup banyak, nah baru dia bisa memiliki kemampuan untuk bisa membuahi telur atau membuntingi kalau pada binatang atau menghamili kalau pada manusia. Pertanyaannya bagus ya. Jadi ini adalah kita lakukan karena memang sebenarnya kita punya tahu bahwa rumput kebar sudah terkenal ya. Jadi waktu itu Bapak kita dengar rumput kebar sudah terkenal sebagai obat untuk meningkatkan kualitas reproduksi. Jadi katanya kalau perempuan tidak punya anak silakan minum rumput kebar, dan ada katanya 2 macam rumput kebar. Kalau laki-laki juga demikian. Dan waktu itu memang Bapak pernah coba, di Bapak punya kakak perempuan, waktu itu dia sudah nikah lama, belum dia nikah dengan seorang polisi, lama tidak punya anak. Lalu waktu itu Bapak beli rumput kebar, kirim ke dia. Ya, ternyata beberapa saat kemudian akhirnya dia punya anak, ya malah anaknya 2, anak laki-laki 2. Dulu juga pernah ada jenderal dari daerah Sumatera sana yang pernah sempat hubungi Bapak untuk bantu untuk carikan rumput kebar. Nah, dulu rumput kebar sering dijual di airport. Nah, sekarang Bapak tidak pernah lihat lagi. Karena memang rumput kebar diambil terus dan kita tidak pernah melakukan budidaya. Nah, lama-lama mungkin habis di kebar ya. Mungkin sekarang sudah dilarang untuk melakukan penjualan. Apalagi dengan penelitian ini yang pernah Bapak ekspos, banyak orang akhirnya cari-cari rumput kebar. Ya, karena ini daripada ayam saja seperti gini. Ya, waktu Bapak sengaja pada ayam karena ayam mudah kita tampung semennya. Ya, seperti kemarin ada mahasiswa banyak yang penelitian tentang ayam. Saya bilang mereka tinggal kalian cari ayam aja 2 atau 3 ekor ayam jantan yang bagus. Kita latih dia untuk tampung semen, sudah kita tinggal treatment. Ya, ada berapa orang, 10 orang bisa keroyokan. Tinggal nanti kita lihat perlakuannya macam-macam. Ya, ada yang mau perlakuannya mau perlakuan di pengencerannya atau perlakuan di ayamnya. Jadi kalau di sini kita perlakuan di ayam ya dan perlakuan di penyimpanan. Nah, ada juga dia tidak perlu lihat ayamnya, terserah ayamnya mau apa, kita mau, yang penting saya mau ambil data untuk saya mau treatment di semennya, misalnya pengencernya. Jadi kita sudah tampung semennya, lalu kita encerkan. Ya, kemarin ada yang encerkan pakai jus pepaya, jus wortel, macam-macam. Yang penting kita cari secara teoritis, itu jus itu memberikan pengaruh apa. Karena jus itu, kalau pepaya kan mengandung selulosa, ya, mengandung glukosa, dia mengandung vitamin. Spermatozoa itu butuh makanan juga. Ya, makanannya itu adalah glukosa. Jadi kalau kita kasih dia makanan, nah dia bisa bertahan hidup lama. Makanan itu dia serap langsung, tidak seperti kita ya, makan pakai mulut, dia serap langsung ya melalui mitokondria. Mitokondria itu berada di bagian leher dari spermatozoa. Yang sudah belajar tentang reproduksi sudah tahu ya. Jadi dari mitokondria itu dia serap makanan untuk dia bertahan hidup. Ya, bertahan hidup, kalau kita semprotkan ke dalam saluran reproduksi betina, maka dia akan terus mencari sel telur. Kalau dapat sel telur, dia buahi. Kalau buahi, berhasil ya sudah. Kalau pada ayam, berarti telurnya menjadi telur untuk dapat dieramkan. Ya, kalau telur yang kita sering makan, telur ayam petelur, nah itu kan itu telur konsumsi. Itu kalau kita tetaskan, bisa ditetaskan, tapi tidak bisa menetas karena tidak dibuahi. Nah, tapi ayam-ayam yang kalau kita sudah buahi, pakai misalnya IB atau di kawin alam, maka telurnya bisa dibuahi, bisa dierami. Kita eram,
21 hari dia akan menetas menjadi anak ayam. Ya. Jadi sebenarnya penelitian ini kalau menurut Bapak mudah, sederhana, cepat. Yang penting tadi sabar ya. Kemarin nggak tahu maksud yang kemarin penelitian ayamnya itu mereka pakai ayam coop. Ya, ayam coop itu masih ada di taman ternak atau tidak. Nah, tapi ada yang mau pakai ayam lain terserah. Ya, mau pakai ayam misalnya ayam potong jantan yang mungkin ada atau ayam petelur jantan yang mungkin kalian peroleh atau masih ada ayam legun, leher gundul, ada ayam Bangkok, macam-macam ayam. Terserah, ya. Nah, ini adalah contoh. Silakan ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya? Halo? Ada yang mau bertanya kan tidak? Jangan-jangan pada tidur semua nih. Ada yang mau bertanya atau tidak? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, nanti Bapak akan kirim soal. Silakan kalian latihan untuk mengerjakannya. Ya, jadi dikerjakan. Dan soal latihan itu kalian sudah kerjakan. Kira-kira di ini semua punya siapa yang punya laptop? Ada yang punya laptop? Ada Bapak. Nah, yang punya laptop berapa orang? Coba kalian koordinasi yang punya laptop. Ini coba kalian koordinasi yang punya laptop. Nah, terus coba kalian diskusi. Ya terserah mau diskusi kalau mau pakai Zoom ya kasih tahu Bapak. Bisa Bapak kita mau diskusi Zoom. Kalian bikin kelompok. Ya, yang punya laptop itu satu jadi ketua, yang lain anggota. Kalian bikin jadi berapa kelompok ini? Ini ada yang ambil mata kuliah berapa orang? Ini yang ada sekarang 30 orang. Tapi kalau di grup ini Bapak lihat, yang grup yang ambil rancangan itu adalah, ini banyak sekali, ya 50 orang lebih. Ya dikurangi dengan 4 dosen, kalau 59 kurang 4 berarti 55 mahasiswa. Ini ada yang pakai 2 nomor atau semua ini? Oh, yang ambil mata kuliahnya 55 orang, yang masuk kuliah cuma 30 orang. Yang lain di mana ini? Halo?